Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Octavian Duti dengan NIM 231401001 Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019 saya akan membahas tentang the schedule di Windows Server. Oke, berapa dari kalian mungkin sudah tahu apa itu task schedule di sistem operasi Windows ya? Task schedule adalah sebuah fitur Windows di Windows untuk menjalankan sebuah tugas pada waktu tertentu yang telah ditentukan. Jadi kita bisa membuat tugas di Windows atau membuat tes yang bisa dijalankan pada waktu tertentu. Isinya bisa tiap hari, bisa tiap bulan, bisa tiap minggu, tertentu pada jam tertentu, pada waktu tertentu secara spesifikasi ya, tergantung kebutuhannya. Oke, contohnya begini, kita login dulu ke server. Oke, satu-satu kebetulan sudah login. Oke, untuk menjalankan task schedule ini penting sekali. Task schedule, kadang kita harus menjalankan satu program tertentu untuk kebutuhan maintenance Windows. Contohnya klik start, kemudian kita klik saja keyboard task schedule. Nah, di sini ada, klik saja di sini. Oke, kita next. Nah, di sini menu task schedule-nya. Pada menu schedule di sebelah kiri kita bisa lihat task schedule lokal, artinya yang berjalan di server ini saja. Kemudian di bawahnya kita expand di task schedule library, di bawahnya ada Microsoft, ada Mozilla. Nah, ini ada dua task schedule tergantung program yang berjalan. Program yang sedang atau program yang di luar, maksudnya program lain selain dari Microsoft ini. Nah, Microsoft kita expand. Nah, ini Microsoft ada Windows, jadi produk Microsoft ada Windows, ada Microsoft Office dan sebagainya. Dan ini Windows kalau kita expand ini macam-macam isinya. Namanya program bawaan Windows itu punya schedule sendiri atau program-program bawaan yang bisa berjalan pada waktu tertentu. Contohnya si Net Framework ini. Net Framework ini ada salah satu fitur dari Windows dan isinya ada sebelah kanan. Kita lihat namanya, tugasnya namanya Network Framework dan G versi for status ready. Oke, gampang saja. Selain Windows ada juga program lain ya, Mozilla. Jadi Mozilla ini kan Mozilla Firefox. Saya install di Windows Server. Di Mozilla ini kita bikin task schedule sendiri. Dia punya tugas terjadwal sendiri yang bisa berjalan pada waktu tertentu. Kita klik saja di sini di Mozilla sebelah kanan. Kita lihat menunya. Kita expand dulu tampilan biar lebih enak dilihat. Oke, nah ini contoh di sini ada nama, ada status, ada trigger. Kemudian ada next runtime, last runtime result apa. Kemudian kita out tutornya memiliki apa. Oke, contoh ini Microsoft background. Ini Microsoft Firefox, backgroundnya update sekian. Nah, Firefox ini menjalankan update. Jadi namanya saja. Bisa kita lihat Firefox ini menjalankan background update. Dia akan mengupdate software Firefox ini secara background yang triggernya setiap trigger pada jam 49.49 dini hari pada tanggal 17 Agustus 2023 setelah kemudian ulangi setiap jam 6 pagi. Kemudian next runtime kita bisa lihat kapan dia akan berjalan kembali, yakni tanggal 10 bulan 9 September. Kemudian kapan terakhir dia berjalan, yaitu tanggal 10 bulan 9. Jamnya kita bisa lihat. Kemudian hasilnya apa, last round resultnya apa. Nah, ini the test is security running. Kemudian auto pemilik ya. Jadi yang punya task ini si Mozilla ini kelihatan, kita bisa lihat di bawahnya menu. Sini menu bawahnya ada general. Nah, kita bisa lihat remen namanya, kemudian lokasinya, lokasi programnya, kemudian pemiliknya, deskripsinya. Nah, ini keterangan untuk apa,
Test Verifox backgroundnya update. Ini keterangan lebih lanjut. Kita bisa baca di sini untuk apa. Kemudian di bagian trigger, nah trigger on time sekali saja secara detail. Kita bisa lihat kapan dia pernah berjalan. Kemudian action, di bagian action kita lihat dia menjalankan apa programnya, lokasi di mana, dijalankan di program file. Nah ini Mozilla Verifox XC. Yang ini panjang sekali entry-nya. Nah kalau mau lihat oke, tapi ini schedule bawaan si Mozilla Firefox. Lalu conditionnya kita bisa lihat ini, kita tidak bisa otak-atik di sini, tapi kita bisa baca start the test only the computer. Tapi kita bisa baca start the test only if the computer. If the for berapa menit, ini bisa tidak kita kontreng. Ini bisa kita lihat saja di sini, lalu kita bisa lihat historinya bagaimana. Apakah dia terjadi kegagalan update atau tidak. Kita bisa lihat hasil tesnya di sini seperti apa. Kita bisa lihat di sini laporannya. Oke, di sini samping itu kita bisa buat tes task di sini sendiri. Contohnya gini. Saya mau membuka Notepad. Setiap kali saya login ke server, setiap saya baru login ke server, saya buka Notepad karena saya mau mencatat di Notepad. Daripada saya buka Notepad secara manual, saya tidak mau repot-repot, jadi biar Windows yang langsung jalankan setiap saya baru login. Caranya gampang. Kita buat task sendiri di bagian task schedule library. Kita klik kanan, pastikan sudah terpilih. Ini kepilih seperti ini. Kemudian klik kanan, kemudian kita bisa create basic task di sini. Atau paling enak kita bisa bikin new folder dulu. Kita kelompokkan task kita buat folder namanya admin. Jadi si task ini di dalam sini task yang dibuat oleh si admin. Oke, kita klik sini, kemudian kanan create the basic task. Oke, kita juga bisa create task di sini. Klik di sini juga tidak apa-apa, tidak masalah. Atau kita klik kanan di sini, create the basic di sini, task tidak apa-apa. Misalnya jalankan Notepad, kita kasih nama jalankan Notepad. Kemudian description-nya jalankan Notepad. Setiap baru login server, kemudian klik next. Nah, kita langsung ke skin kapan, setiap minggu, setiap bulan, sekali saja. Kemudian setiap komputer baru dijalankan, itu setiap kali saya login, atau saat spesifikasi event terjadi, akan terjadi yang kena ini karena saya mau menjalankan Notepad setiap kali baru login. Jadi when I log ini, kemudian klik next. Oke, kemudian kita pilih start program. Kita bisa email spill management, messenger display, messenger, cuman ini display artinya sudah hampir tidak dipakai lagi fitur seperti ini. Jadi saya pilih saja startup program, klik next. kemudian program scriptnya apa yang mau saya jalankan, kita bisa jalankan program ini. Kita bisa juga jalankan script. Kalau kita tahu script Windows, contohnya script yang extension itu batch file. Nah, itu script yang biasa kita jalankan. Salah satu script yang bisa kita jalankan, coba jalankan Notepad saja. Klik browser. Oke, kemudian kita pilih program yang mau kita jalankan karena Notepad yang saya taruh di di Windows. Kemudian pilih Notepad. Nah, ini ada Notepad XC. Kita klik open. Kemudian klik. Kemudian kita bisa pilih argumen tambahan. Argumen ini opsinya opsional saja. Terkadang ada beberapa program tertentu yang butuh argumen. Kita bisa isi saja bila dilakukan. Tapi kalau tidak ya kita kosongkan saja. Kemudian klik next. Oke, kita review dulu namanya. Jalankan Notepad. Ini tes yang kita buat. Kemudian description-nya. Apa trigger, add logamnya, suka master. Jadi hanya akan berjalan apabila login ini si akun master kita bisa ubah. Akun master kita bisa diubah. Nanti kita klik finish. Jadi sekarang kita tasknya sudah kita bikin ini, akun bisa kita lihat namanya. Apa jalankan dapat status ready.
Tigers ada di log on, suka master, oke next. Rintangannya belum last. Rintangannya bisa kita lihat kapan last. Sebenarnya kemudian kapan dibikin G-nya kita bisa siapa, mana suka master create kapan. Kemudian kita bisa cek lagi di sini di bawah action occasional itu. Kemudian kalau mau edit bisa klik kanan, kemudian kita pilih properties. Nah, di sini kita bisa edit schedule waktu atau keterangan apapun. Action itu foundation. Kita bisa lihat, kita bisa pilih condition. Ini start the tasks only if the computer is from misalnya 10 menit. Jadi kita hanya jalankan task ini kalau komputernya ini atau tidak dipakai dalam berapa lama, 10 menit, 1 menit, 5 menit, silakan ya, saya tidak akan pilih itu. Kita bisa pilih start only if the computer is on power, start stop if the computer switch to battery power. Itu kita power. Gitu kita bisa pilih di sini sesuai dengan kebutuhan. Saya yakin pasti semuanya mati. Maksudnya apa? Oke, kemudian kita setting ini, di bagian setting ini allow the background the main. Kita bisa jalankan task ini sesuai dengan mau kita kapan saja. Bisa terjawab atau kita bisa jalankan sesuka kita. Terus kita bisa hentikan tasknya. Kalau kemudian historinya kita lihat. Historinya baru 1 entry, ini kita bisa lihat task kategorinya dan on time-nya kapan, datanya kita bisa lihat secara details. Di sini keterangannya lebih selanjutnya mengenai task yang baru. Kemudian kita bikin ini bagian general. Bisa pilih di bagian security option, when running task, user the following user account. Kita bisa pilih user akun, siapa saja yang bisa menjalankan task schedule. Jalankan ini hanya di master saja atau semua user. Kita bisa ubah di sini change-nya user or group. Kita bisa pilih menu mau si master saja atau semua orang yang setiap login ke server ini. Bisa saja misalnya si master atau administrator, bisa boleh misalnya administrator. Administrator saya tambahkan administrator atau check names. Nah, ini administrator yang built-in account. Oke. Yang ini dibuatin akun administrator, yang buat administrator yang tidak pakai pilihannya, klik OK. Klik OK lagi. Nah, kita bisa pilih administrator atau change lagi. Misalnya master check names. Oke, kembali lagi atau kalau mau semuanya admin bisa saja administrator. Nah, administrator berarti semua bisa jalan, mau di si master atau si administrator lokal saja. Tapi saya mau jalankan di master saja. Master check oke, lalu kita pilih run only when user is log on. Jadi hanya berjalan kalau user log on login baru dia bisa berjalan. Kita pilih run with the high privilege. Kita jalankan notepad ini dengan privilege dengan yang paling tinggi. Ya, bisa saja kalau itu sudah klik oke. Nah, sekarang kita tutup kembali, kemudian kita coba restart. Kita restart servernya. Harusnya ada saat saya login nanti notepadnya seakan otomatis berjalan. Kita lihat ya, kita tunggu sampai login kembali ke server. Oke, coba login kembali. Sekarang harusnya notepadnya berjalan. Tiap saya login kita cek apa berjalan. Kita lihat ini notepadnya yang berjalan langsung dibuatkan sama Windowsnya. Jadi saya tidak perlu repot-repot jalankan notepadnya. Langsung terbuka tiap kali saya login gitu. Oke, jadi task schedule ini berguna untuk maintain system. Contohnya gini, saya ingin server ini setiap bulan, setiap kali, misalnya perusahaan punya kebijakan di bagian itunya untuk merestart server pada jam malam tanggal 1 awal bulan
dan dia akan otomatis melakukan restart. Kita bisa bikin script, kita bisa bikin dulu. Oh, ini automatic refresh. Oke, untuk merestart server ini tiap bulan pada waktu tertentu kita bisa gunakan task schedule. Caranya pertama kita buat script dulu. Lalu kita pernah buat script B atau batch script di Windows. Kemudian kita tahu caranya, tapi yang gampang begini. Oke, kita buka notepad. Kalau di command pair-nya ada yang namanya shutdown, ada perintah namanya shutdown. Nah, shutdown ini punya option. Nah, ini shutdown punya option namanya R. Itu artinya restart namanya R. Itu ESA shutdown R. Nah, ini ini full shutdown and restart the computer. Jadi kalau kita menjalankan shoot kemudian diikuti dengan R seperti ini, short R, kemudian kita enter. Nah, ini server ini akan merestart dirinya sendiri. Kalau kita tambahkan min T, jadi dia akan menambahkan time. Mau berapa detik dia akan shoot. T mana? Ini T dari sini. Ini ada harusnya ini ada T time. Nah, si T SPX-nya ketik sebelum dia shutdown. Contohnya T misalnya 10. Kalau saya enter sekarang, maka ini akan restart dalam waktu 10 detik. Oke, kita bikin script dulu. Oke, misalnya ketik saja langsung shutdown minus RT 10 misalnya. Nah, kalau kemudian kita save di sini, kita taruh saja di desktop, gampang misalnya restart, sudah langsung kita save. Oke, sekarang kita ke desktop. Nah, di restart ini, txt ini saya remark dulu, belakangnya bukan teks tapi bat. Oke, kita klik yes. Nah, ini ada batch script. Jadi kalau saya double klik ini, server akan merestart dalam waktu 10 detik. Oke, kemudian kita masuk ke task library. Di bagian admin, nah ini saya masukkan saja ini ke bagian admin. Kita klik kanan di sini, create new task. Nah, tadi kan di sini create basic task. Nah, coba kita buat task baru dengan create new task. Si new task ini kita kasih kata nama resource server description. Misalnya parent send file. Oke, sekarang kita change user or group. Kita bisa jalankan script. Ini saat server ini terlogin sebagai siapa. Kita bisa masukkan saja administrator. Jadi semua admin bisa jadi. Ini akan berjalan siapapun yang login ke server ini. Kemudian kita saja run with the hills privilege. Boleh sini kita connecting, kemudian triggers click new. Bisa. Di sini kita lihat isinya setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan. Ini tasknya schedule, kita bisa pilih di sini. Oke, mau mulai tiap kapan, pada schedule, pada setiap hari Sabtu login, pada startup on in the line, karena saya mau bikin server ini restart tiap tanggal setiap jam 1 malam. Jadi saya pilih on schedule. Oke, kita start, pilih mau bulan. Nah, ini mau select all bisa. Kemudian dash ini kita pilih tanggal 1. Karena saya mau tanggal 1, pilih saja tanggal 1. Bisa on, bisa first, bisa last. Misalkan first, kita bisa pilih kondisi yang lain, mau pertama, kedua, ketiga, keempat, terakhir. Misalnya kalau pertama tinggal kondisi yang mau pertama, 3 ke 4 misalnya. Saya pilih first, kemudian first Sunday yang mau setiap hari Minggu. Pertama, hari Senin pertama, hari Selasa pertama, atau bisa pilih mau hari Minggu pertama. Hari Senin pertama kita bisa pilih sesuka kita ya. Pasti mau tanggal 1. Nah, setiap tanggal saja oke. Kemudian start tanggal, mau tanggal 10 bulan 9, kita bisa pilih source, course time, zone
zona karena bisa kita kapan punya server yang letaknya di zona waktu berbeda. Misalnya ada di Jakarta, ada yang di Bali, mungkin servernya ada juga di Jayapura, kan waktunya berbeda. Kita bisa sinkronkan saja akun time-nya sesuai kebutuhan di bawah sini. Kita bisa pilih delay test for berapa, kita bisa pilih menu mau langsung berjalan atau delay berapa lama. Kalau 30 detik, 1 menit, 30 sesuai kebutuhan, kemudian ulangi setiap kapan, setiap berapa lama, mau setiap jam tergantung kebutuhan. Tapi karena ini saya sedang jalankan setiap jam malam, tiap tanggal 1 awal bulan, ya saya tidak akan pilih ini. Oke, kemudian kalau sudah ini kita klik OK. Kemudian di bagian action condition-nya, setting kita bisa ubah di sini option-nya di bawah sini sesuai dengan kebutuhan start only, if the computer introvert berapa. Kemudian settingnya di sini kalau turunannya seperti biasa kita sudah terangkan sebelum kita bisa ubah kondisi. Sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau sudah kita klik OK, your mouse enter atas nama at last one action. Oke, ada yang kurang di sini actionnya. Oke, saya masukkan option start program. Oke, start program ini kita klik di browser. Karena di desktop tadi kita pilih yang restart B. Oke, ini argumen ini tidak ada yang pilih, klik OK saja, kemudian kita klik OK lagi. Jadi server ini akan merestart tiap tanggal 1 jam 12 malam. Tapi saya tidak akan lakukan ini, cuma contoh saja. Jadi kalau kita mau coba, silakan jalankan contoh script ini. Kemudian nyalakan server jam 12 lewat, tunggu sampai jam 12 malam dia akan merestart. Apa tidak dia bakal restart, cuma saya tidak akan melakukannya karena ini masih pagi di tempat saya. Oke, tentang task schedule ini cuma penjelasannya agak lebih detail saja karena kalau di lingkungan server task schedule ini sangat berguna sekali untuk memaintain server. Kita bisa maintain server ini untuk menjalankan proses seperti restart bahkan defrag, hard disk dan berbagai macam utility sistem lain untuk manajemen dan maintenance Windows Server. Oke, kalau begitu kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai task schedule di Windows Server yang berguna untuk kebutuhan maintenance Windows Server. Kalau begitu cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan saya. Semoga video ini dapat berguna untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.